Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Perjalanan saya kali ini akan menuju ke Pura Candi Wasan yang terletak dekat dengan Pura Puseh, yaitu Pura Puseh Wasan Watu Nginte, tepatnya berada di sebelah utara dari Candi Wasan. Dan ini adalah Candi Bentar yang nantinya akan menuju ke area utama Ning Mandala dari Candi Wasan, yang mana situs Candi Wasan ini terletak di Banjar Belah Tanah, tepatnya berada di sebelah utara Jalan Raya Sakah yang berseberangan dengan kantor Probekel Desa Batuan Kaler. Dan situs Candi Wasan memiliki peninggalan arkeologi yang tersebar di 3 tempat, yaitu di Pura Kawitan Puseh Wasan, Watu Nginte, dan pada bagian paling utara Pura Ulun Suwi terletak di bagian tengah, dan Pura Puseh Wasan, Candi Wasan pada sebelah selatan yang hanya dibatasi tembok pembatas. Adapun potensi arkeologi yang ada di situs Candi Wasan adalah sebagai berikut. Di areal ini terdapat arca caturmuka yang saat ini diletakkan di Pura Puseh Wasan Watu Nginte, tepatnya di sebelah utara Candi Wasan. Dan saat ini setelah memasuki Candi Bentar, saya sudah memasuki bagian utama Ning Mandala dari Pura Candi Wasan, dan terlihat sebuah candi yang cukup besar yang memiliki bentuk yang mirip dengan candi-candi yang ada di Jawa. Di situs ini juga ditemukan arca Ganesha yang terbuat dari batu padas dan bentuknya sudah tidak utuh lagi. Kepala dan keempat tangannya sudah pecah dalam sikap duduk, yaitu lati lasana dengan sikap kaki bersila dan kaki kanan berjuntai ke bawah. Arca ini diperkirakan dahulu ditempatkan pada salah satu relung candi yang ada di sini. Dan ini adalah arca yang mendekati bentuk rangda yang sudah kita kenal di Bali, dan terdapat 3 buah yang diletakkan di sebelah dari Candi Bentar, pintu masuk menuju ke Candi Wasan. Dan bangunan candi terlihat megah, merupakan hasil pemugaran dari instansi pemerintah, ya tepatnya yaitu Purbakala. Dan di sini juga terdapat arca-arca peninggalan yang berupa lingga yoni dan lingga yoni yang diketemukan di Pura Ulun Suwi berjumlah 5 buah lingga dan ditempatkan pada Balai Piasan sebelah utara Candi Wasan. Di Pura Puseh Wasan Candi Wasan ditemukan 4 buah lingga. Menurut Nyoman Remo, lingga yang diketemukan di situs Wasan adalah Saila Lingga, yaitu lingga yang menggunakan bahan dasar batu. Lingga ini terdiri atas 3 bagian dari bawah ke atas, yaitu Brahma Baga, Wisnu Baga, dan Siwa Baga. Inilah salah satu lingga yang ditempatkan dekat dengan Candi Wasan, dan yang lainnya masih berserakan di bawah karena tempat ini memang masih dalam proses pemugaran dan penggalian. Dan lingga yoni yang ada di sini tampak masih sangat bagus dan utuh, serta terdapat arca-arca lain berupa arca binatang maupun arca-arca dewa, namun keadaannya sudah tidak utuh lagi. Mengenai arca binatang yang ditemukan di sini berupa arca kambing dan arca nandi, keadaannya sudah sangat aus, yang mana menurut Iwayan Badra dalam forum arkeologi melalui penelitiannya tentang arca binatang di Komplek Candi Wasan memaparkan arca kambing dipatkan dengan tubuh cukup gemuk, kepalanya menunduk ke bawah dan mulutnya dalam keadaan setengah terbuka. Ciri-ciri lain dari arca ini yakni tanduk melingkar ke belakang, telinga kanan memakai hiasan kalung berupa tali pilin dengan giring-giring. Dan selain itu juga terdapat arca nandi juga ditempatkan dekat dengan arca kambing. Kondisinya pun juga hampir sama dengan ukuran badan agak gemuk, kepala menghadap ke depan. Sebagian besar kondisinya sudah sangat aus. Hal ini dapat dilihat dari bagian patah kaki. 2 buah tanduknya juga aus, alisnya aus, mata melotot, telinga aus, mulut sedikit terbuka. Pada leher arca terdapat hiasan kalung. Dan ini adalah hasil penggalian yang dilakukan selama ini masih ditumpuk
Dan ternyata penggalian ini mendekati dari pura pusah yang ada di sini. Dan di dekat dari candi juga terdapat sebuah pura yang sudah jadi, namun di pura tidak dituliskan nama pura, sehingga saya tidak bisa mengetahui pura atau yang distanakan di pura tersebut. Dan ini adalah Balai Kulkul yang ada di Pura Pusah, dan akan saya coba untuk memasuki pura yang ada di dekat dari bangunan candi. Om Swastiastu. Beginilah keadaan pura yang ada di sini, yang hanya terdapat beberapa pelinggih saja, dan inilah balai piasan. Dan di sini terdapat sebuah pelinggih dengan rong 3 atau rong telu, dan di sebelahnya terdapat juga sebuah pelinggih yang berbentuk tugu, dan di sebelahnya juga pelinggih yang berbentuk tugu namun tidak berisi tulisan. Hampir semua pelinggih di sini berbentuk tugu kecuali satu pelinggih yang berbentuk rong 3 seperti bentuk-bentuk kumulan. Dan saat kedatangan saya di situs Candiwasan, kebetulan tidak ada seorang pun yang berada di areal ini, sehingga saya bisa mengambil gambar dengan leluasa. Dan ini adalah keadaan sekeliling dari bangunan candi jika dilihat dari atas, yaitu dari pura yang saya masuki tadi. Dan bisa melihat bentuk dari Candiwasan secara utuh. Dan ini adalah tempat-tempat penggalian yang sudah dilakukan, dan batu-batu yang ditemukan dikumpulkan yang nantinya akan ditata membentuk bangunan-bangunan yang tentunya ada batu-batu yang memang perlu diganti, pastinya akan diganti, namun semaksimal mungkin pastinya akan menggunakan batu-batu yang memang merupakan peninggalan dari tempat ini. Dan di sini juga terdapat sebuah pelinggih yang sudah jadi, artinya sudah membentuk sebuah pelinggih. Dan saya akan menyusuri keadaan sekitar dari candi, dan ini adalah batu-batu yang ditumpuk, yang belum dirangkai, masih dikumpulkan, sehingga bisa dikatakan banyak sekali ada kumpulan-kumpulan atau peletakan batu yang dikumpulkan di dekat candi, yang kemungkinan adalah merupakan bentuk-bentuk bangunan, apakah itu candi, apakah nantinya itu berupa pelinggih atau sering disebut dengan bebaturan atau bentuk apa, tentunya nanti akan kita lihat setelah pemugaran dari situs purbakala ini selesai dilakukan. Dan di sini juga terdapat tumpukan batu-batu yang cukup banyak, di mana candi ini diperkirakan ada antara abad ke-14 hingga abad ke-15. Jika dilihat dari bentuk Candiwasan dan kolam yang berada di sebelah selatan, merupakan wujud fisik sebuah konsep arsitektur yang memiliki makna penting dan didasarkan atas konsep dan filosofi, yang mana kekhasan arsitektur Candiwasan dapat dilihat dari posisi candi yang menghadap ke arah barat sesuai dengan sistem orientasi religi masyarakat Bali yang meyakini sumbu ritual Kangin Kauh atau timur barat merupakan arah lintasan terbit dan terbenamnya matahari yang mempunyai nilai utama kehidupan. Hal ini berdasarkan konsep keyakinan orang Bali tentang roh leluhur yang disucikan telah bersestana di gunung. Dalam perkembangannya di masyarakat Bali, konsep pemujaan terhadap gunung dikaitkan dengan orientasi sumbu bumi yang dikenal dengan kaje kelot, yang mempunyai arti bahwa kaje menghadap ke arah gunung dan kelot mengarah ke arah laut. Dan ini adalah juga batu-batu yang ditumpuk namun dalam jumlah yang lebih sedikit. Dan ini adalah yang tadi sudah kita lihat, yang berupa patung rangde yang berjumlah 3 yang keadaannya masih utuh, yang diletakkan di sebelah Candi Bentar, yang seakan-akan ketika kita memasuki area Candiwasan terlebih dahulu akan melintasi dari patung yang berbentuk rangde ini. Dan terlihat sesajen yang diletakkan di depan patung, dan ini adalah candi yang memiliki tangga naik, tidak seperti halnya candi-candi yang lain di mana di Candiwasan tangga naik
tidak terletak di tengah namun di samping, dan pintu terletak tengah sedangkan tangga naiknya berada di samping, yang mana candi-candi yang lain antara pintu dan tangga naik menuju candi adalah berhadapan. Ini adalah perbedaan yang terdapat di candi di Candi Wasan yang memiliki tangga naik menyamping. Dan semoga nanti dengan menonton video ini akan lebih dikenal oleh masyarakat dan ada keinginan untuk datang bersembahyang, karena bagaimanapun juga ini pastilah tempat yang sangat disucikan di zaman dahulu, yang merupakan tempat pemujaan yang sudah mengalami penyucian dari orang-orang atau beliau-beliau yang memang memiliki kespiritualan tinggi. Apalagi dengan keberadaan Lingga Yoni yang melambangkan Siwa Uma, tentunya sangat baik dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pemusatan pikiran, dan ini adalah galian yang mungkin hingga kini masih dilakukan karena belum selesai. Namun galian ini akhirnya menuju ke bagian atau mendekati dari Pura Puseh yang ada di sebelahnya, dan saya akan coba naik ke dataran yang lebih tinggi untuk melihat keadaan pelinggih-pelinggih yang ada di Pura Puseh. Dan ini adalah keadaan Pura Puseh Utamaning Mandala, dan terlihat di sana ada arca, yaitu arca Brahma yang bertangan 4, yang juga merupakan benda peninggalan yang ada di kawasan Candi Wasan. Dan ini adalah keadaan jika saya lihat dari dekat tembok dari Pura Puseh, terlihat keadaan yang di bawah, dan suasana sangat tenang, damai, serta tidak ada seorang pun yang berada di kawasan Candi Wasan. Dan matahari bersinar cukup baik, namun tidak stabil, kadang-kadang mendung dan tiba-tiba terang. Dan inilah pura yang tadi sudah saya masuki, dan ini adalah penampakan dari benda-benda peninggalan jika dilihat dari arah utara, yang merupakan bagian belakang dari Lingga Yoni. Dan di sini juga terdapat batu-batu yang merupakan hasil penggalian yang tentunya jika nantinya disatukan akan membentuk sebuah wujud atau bentuk. Dan di sini juga terdapat sebuah pelinggih yang sudah jadi, namun saya tidak mengetahui siapa yang disitanakan pada pelinggih itu, dan juga tidak mengetahui siapa yang disitanakan di candi besar ini, karena di sini tidak diisi tulisan, sehingga tidak saya ketahui mengenai beliau yang dipuja ataupun beliau yang disitanakan pada bagian Utamaning Mandala, yaitu pada bagian utama, yaitu di Candi Wasan. Dan tak jemu-jemu rasanya memandang kekokohan, keindahan daripada candi ini, karena jika tidak dijelaskan kemungkinan penonton akan mengira bahwa video ini diambil di Pulau Jawa, atau mengira bahwa candi ini merupakan salah satu candi yang berada di Pulau Jawa. Dan mungkin tidak banyak dari umat Hindu yang ada di Bali yang mengetahui bahwa di Bali ada peninggalan-peninggalan yang berbentuk atau berwujud candi seperti halnya peninggalan-peninggalan yang ada di Pulau Jawa. Dan sebentar lagi, karena tadi sudah melakukan persembahyangan, saya akan pamit dari Candi Wasan, dan sekali lagi menikmati keadaan patung, yaitu patung Rangde yang ada di sini. Sebelum video saya akhiri, mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi dan juga bisa memberikan sedikit gambaran tentang keadaan di Candi Wasan. Semoga nantinya ada yang bisa nangkir
Dan video akan saya akhiri. Sebelum saya akhiri, tidak lupa saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dalam menjelaskan, dan saya mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Namun di sini juga tidak banyak yang diceritakan, sehingga tentunya nantinya membutuhkan sekali beliau-beliau yang mengenal dan benar-benar mengetahui tentang tempat ini. Semoga menonton video ini dan akhirnya akan bisa memberikan komen atau memberikan penjelasan kepada kita, sehingga kita akan lebih tahu mengenai sejarah dari pura atau Candi Wasan ini. Di samping itu, besar harapan saya semoga situs purbakala ini segera bisa dirampungkan dan diselesaikan, serta arca-arca yang berada di bawah bisa ditempatkan pada tempat yang selayaknya, sehingga akan bisa bertahan lama, tidak terkena hujan dan matahari, yang nantinya akan dinikmati oleh generasi penerus. Sukses.